SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kaum muslimin banyak berlomba-lomba untuk mengerjakan amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di bulan ini merupakan bulan panen, yaitu panen pahala. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kaum muslimin pun berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang apabila kita beribadah secara maksimal, atau bahkan secara umum. Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita melakukannya dengan maksimal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah seorang di antara kalian beramal, menyukai dengan yutqinahu, yaitu dengan sungguh-sungguh, secara profesional, secara maksimal tatkala melakukan amalan tersebut. Begitu pula ketika di bulan Ramadan, maka hendaklah ketika kita beramal soleh, mengerjakan amal ibadah, yang mengerjakan semaksimal mungkin. Atau bagaimana agar amal ibadah itu bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada beberapa kaidah penting ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, agar amal ibadah itu benar-benar kita dapatkan secara maksimal. Atau bagaimana kita membuat skala prioritas dalam beribadah, sehingga benar-benar kita bisa mendahulukan
mana ibadah yang paling penting, lalu yang penting, atau ibadah yang memiliki pahala secara umum. Adapun kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui, tatkala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melihat tujuan atau maksud dari pensyariatan ibadah itu sendiri. Tidak sekedar mengerjakan ibadah hanya formalitas saja atau hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena setiap amal ibadah itu memiliki tujuan, memiliki alasan kenapa disyariatkan ibadah tersebut. Dalam puasa, Allah Subhanahu wa taala tentu tujuan utamanya bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, atau capek-capek di siang hari. Akan tapi tujuan utama dari puasa itu sendiri adalah untuk melatih jiwa, melatih diri, untuk mentarbiyah, mendidik kita agar kita terbiasa untuk melakukan amal-amal ibadah, dan juga agar kita bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Jadi meskipun kalau ibadah puasa seorang harus meninggalkan makan dan minum, tapi tujuan utama bukan sekedar itu saja, tapi agar kita bisa meninggalkan perbuatan dosa yang lainnya. Artinya kalau makan dan minum yang hukum asalnya adalah halal, boleh kita makan dan minum hukum asalnya, itu saja dilarang, maka amalan yang dilarang sejak awal itu lebih dilarang lagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Karena kita bisa terbiasa meninggalkan apa yang dihalalkan di bulan Ramadan ini, yang sebelumnya dihalalkan. Maka seharusnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita bisa meninggalkan. Seperti ucapan dusta, atau berbohong, atau mencela orang lain. Itu semuanya adalah ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tetap melakukannya, tetap berdusta, itu bisa mempengaruhi kualitas puasa kita. Berarti puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting kita sudah puasa, kewajiban puasa sudah gugur, tapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tadi dia tidak memahami hikmah dari puasa itu sendiri. Lalu juga puasa ini disyariatkan untuk melatih hati kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa juga kaitannya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Berarti ini agar kita terbiasa lagi untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mampu meninggalkan yang asalnya boleh, sekarang kita dilarang benar-benar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya benar-benar memahami tujuan dari disyariatkannya puasa ini tadi, untuk melatih kita agar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua yaitu memperhatikan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Kita harus mengetahui tingkatan keutamaan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Karena ibadah kan memang banyak. Nah, ketika ibadah macamnya banyak, mana yang menjadi kekhususan di bulan Ramadan itu? Di samping kita melakukan kewajiban-kewajiban yang memang secara asal sudah diwajibkan. Nah, salat 5 waktu jelas. Itu di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan kita wajib untuk mengerjakan salat 5 waktu. Nah, di bulan Ramadan ini ada kekhususan seperti puasa. Ya, puasa ini kekhususan. Bahkan barang siapa yang mengerjakannya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga ihtisab, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu ada juga qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan salat tarawih, salat malam yang dilakukan dengan berjamaah di bulan Ramadan ini, dengan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran juga di antara kekhususan, artinya ibadah yang lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini berarti menjadi kekhususan. Nabi SAW setiap malam setor bacaan di hadapan malaikat Jibril. Berarti Rasulullah juga memiliki perhatian yang lebih di bulan Ramadan ini. Utsman bin Affan setiap hari mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya tidak setiap hari, namun kalau di bulan Ramadan beliau pun juga mengkhususkan di bulan Ramadan ini setiap hari bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ini ibadah-ibadah yang memang dikhususkan atau lebih diutamakan di bulan Ramadan ini. Belum lagi dengan berdoa, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini juga termasuk bulan doa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 186 berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarsyudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, ya tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka Allah langsung menjawab, sesungguhnya saya ini dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ketika aku mengabulkan doa-doa mereka, falyastajibuli, maka hendaknya mereka itu juga mendatangi, mengerjakan perintah-perintahku, dan mereka juga beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka tetap berada di atas kebenaran. Nah, ayat ini, ayat tentang doa ini 186 dari surat Al-Baqarah tadi, berada di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Karena mulai 183, 184, 185 berbicara tentang puasa. 186 berbicara tentang doa, 187 masih berbicara tentang puasa lagi. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ayat tentang doa tadi ditaruh di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa, menunjukkan agar kita semuanya memperbanyak berdoa di bulan puasa ini. Apalagi Rasulullah SAW juga mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir,
orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti sepanjang hari ini, dari sahur tadi, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dikhususkan lagi ketika berbuka puasa. Karena dalam riwayat yang lain mengatakan as-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Itu waktu dikabulkannya doa seseorang. Maka ini saatnya kita menyampaikan seluruh masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta apa saja, ini waktunya, yaitu di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk kepentingan akhirat kita ataupun juga kepentingan dunia kita. Ya, kita juga diperbolehkan minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan catatan lebih baik ketika kita minta dunia diiringi dengan kebaikan di akhirat nanti. Kalaulah kita minta dunia, minta pekerjaan misalkan, ya Allah saya butuh pekerjaan, saya pengen ngelamar di perusahaan A misalkan, maka hendaklah kita iringi dengan kebaikan di akhirat. Ya Allah, kalau saya bekerja di tempat A, perusahaan A itu baik untukku, baik untuk agamaku, bisa mendekatkan diriku kepada Engkau, maka mudahkanlah ya Allah. Ini dikaitkan dengan akhirat, apapun doa kita. Sehingga di samping kita nanti mendapatkan dunia yang kita inginkan, kita juga bisa mendapatkan akhirat. Atau kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, ya berarti mungkin Allah tahu kalau itu ternyata tidak baik untuk akhirat kita, sehingga Allah tidak mengabulkannya, atau Allah akan mengganti yang lebih baik daripada tempat yang kita inginkan untuk bekerja tersebut. Nah, lalu juga di antara kekhususan dari bulan Ramadan adalah dengan berinfak, bersedekah. Ini adalah bulan sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Jadi beliau memperbanyak amal ibadah, di antaranya adalah sedekah. Dan ini kesempatan bagi kita semuanya. Sedikit-sedikit tapi rutin lebih baik daripada sekali banyak, atau banyak tapi cuma sekali saja. Apalagi di sini juga kaum muslimin banyak yang membutuhkan. Kita jadikan agar kaum muslimin yang asalnya susah, maka di bulan Ramadan ini mereka juga bisa bergembira, bisa merayakan Idul Fitri, atau di bulan Ramadan mereka sudah tidak pusing-pusing lagi mikir buka puasa. Nah, sehingga mereka diberikan kesempatan agar mereka bisa mendapatkan makanan ataupun kebutuhan yang mereka inginkan ketika kita memperbanyak sedekah. Dan juga amal-amal ibadah yang lainnya, maka hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Bahkan ketika para ulama menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang pada asalnya Nabi SAW ada seorang sahabat yang ingin menghatamkan Al-Quran. Maka ketika 1 bulan mampu, dalam 7 hari mampu, lalu dia mampu menghatamkan Al-Quran selama 3 hari, maka Rasulullah SAW mencukupkannya, jangan lebih dari itu. Artinya jangan kurang dari 3 hari menghatamkan Al-Quran. Lalu para ulama menjelaskan akan diperbolehkannya membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran itu karena memanfaatkan momen Ramadannya. Tapi kalau bulan lain selain bulan Ramadan maka tidak dianjurkan, dan para ulama memakruhkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa innama warada nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min 3 alal mudawamati ala dzalik.
Sesungguhnya larangan membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu kalau terus menerus. Amma fil awqatil mufaddalati ka syahri Ramadan, adapun di waktu-waktu utama yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan, khususan al-layali allati yutlubu fiha lailatul qadri, khususnya di malam hari yang diharapkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, fil amakin al-mufaddalah ka Makkah, atau ketika baca Al-Quran di tempat yang diberikan keutamaan seperti kota Mekah, syarafahullah, semoga Allah memuliakannya, liman dakhalaha min ghairi ahliha fa yustahabbul iktsar fiha min tilawatil Quran. Maka ketika selain penghuni kota Mekah, ketika mendatangi kota Mekah, ingin memanfaatkan momen ini, ingin memanfaatkan momen berkunjung ke Mekah, ke Masjidil Haram, boleh memperbanyak Al-Quran tadi, iktinaman lizamani wal makan, karena ingin memanfaatkan momen ini tadi, baik itu berkaitan dengan waktu, yaitu waktu di bulan Ramadan, ataupun makan atau tempatnya tadi. Wa hadza qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma minal immah. Ini adalah pendapat dari Ahmad, Ishaq dan selainnya. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan inilah yang ditunjukkan amalan para ulama. Artinya para ulama mereka sebenarnya tahu kalau membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran tidak boleh kurang dari 3 hari. Karena ya mereka rata-rata perawi hadis, meriwayatkan hadis. Tapi ketika berada di bulan Ramadan, mereka memanfaatkan momen tadi, sehingga mereka memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i sehari bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Itu pun masih di luar sholat, belum juga dengan sholatnya, berarti bisa jadi lebih. Ya mungkin tentu itu saja bagi orang yang memang asalnya sudah hafal Al-Quran, asalnya sudah baca Al-Qur'annya sudah benar, atau sudah memahami Al-Quran, sehingga baca dengan ngebut seperti itu masih bisa memahami maknanya. Adapun kita hanya bisa menyontoh dari sisi frekuensi baca kita atau kuantitas baca kita. Yang penting kita pada bulan Ramadan ini, waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Nah itu karena Al-Quran tadi kekhususan dari bulan Ramadan. Lalu kemudian keadaan yang ketiga, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita memperbanyak amal ibadah tadi, ibadah-ibadah yang khusus di bulan Ramadan, maka kita juga harus memperhatikan agar ibadah tersebut juga tidak sembarangan. Ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah itu ada 2. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Secara umum apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, selama tidak ada nas yang bertentangan atau perbuatan sahabat tadi, khususnya Khulafaur Rasyidin, tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka boleh bagi kita semuanya untuk melakukannya atau mengerjakannya. Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih yang dihidupkan kembali oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Rasulullah di malam Ramadan keluar dari rumahnya menuju ke masjid salat malam, diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya tahu Rasulullah ke masjid, akhirnya berdatangan. Besoknya lagi tambah banyak lagi, besoknya lagi tambah banyak lagi jamaah yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin malam semakin bertambah banyak, Rasulullah khawatir, wah ini nanti jangan-jangan dianggap para sahabat itu wajib salat malam ini. Maka Rasulullah pun akhirnya menghentikan salat malam di masjid. Beliau tidak keluar dari rumahnya karena kekhawatiran tadi. Sampai akhirnya pada zaman Abu Bakar masih salat sendiri-sendiri, para sahabat masih salatnya sendiri-sendiri di rumah mereka. Sampai akhirnya ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mereka juga salat di masjid lagi, tapi jamaah kecil-kecil sendiri-sendiri. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menyatukan, ya sudah, di satu masjid imamnya satu saja. Dihidupkan kembali salat tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka ucapan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu bisa dimaknai dari dua hal. Yang pertama, bid'ah di sini bukan sesuatu yang murni yang baru, karena Rasulullah sebenarnya pernah melakukannya. Akan tetapi Rasulullah meninggalkan dan dimunculkan kembali oleh Umar bin Khattab karena kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah enggak ada. Karena Rasulullah khawatir dianggap wajib, dan Rasulullah sudah meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab melakukannya lagi, itu tidak akan mungkin para sahabat menganggap itu adalah suatu yang wajib. Karena dulu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan. Dan yang kedua, kalaupun itu belum dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka kita melakukannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rekomendasi kepada Khulafaur Rasyidin. Mereka boleh, atau kalau mereka melakukan sesuatu maka boleh kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi bukan benar-benar murni baru, tidak. Kalaupun ada baru, itu pun kita tetap boleh melakukannya karena mereka sudah mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan ibadah yang lainnya. Cuma karena ustadznya membuat ajaran baru, loh Umar saja boleh, kenapa kita enggak boleh? Ya makanya beda. Umar saja dijamin masuk surga, jadi khalifah yang ketiga. Nah kita siapa? Siapa yang mengizinkan kita untuk membuat ajaran baru di dalam syariat agama ini? Enggak ada. Nah sehingga tetap terbantahkan kalau orang melakukan kegiatan bid'ah dengan berdalilkan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sudah memberikan izin kepada Khulafa'u ar-Rasyidin. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para Khulafa'ur Rasyidin, pasti amalan tersebut akan ditolak oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena enggak sesuai dengan petunjuknya, enggak sesuai dengan contohnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang keempat, hendaklah kita mendahulukan amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Jadi amal ibadah itu ya bertingkat-tingkat.
Yang paling utama adalah yang wajib, baru kemudian di bawahnya adalah yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang hukumnya wajib, hukum asalnya wajib, baru sunnah. Wa may yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan yang sunnah melainkan aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sedang mencintainya, aku akan menjadi pendengaran bagi dirinya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan juga akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kaki baginya yang dia melangkah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala artinya akan membantu anggota tubuh kita, akan mengawasi anggota tubuh kita sehingga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus tahu ketika di bulan Ramadan ini mana amal ibadah yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai kita itu semangat mengerjakan yang sunnah, tapi mengerjakan yang wajib kita malas-malesan. Kita mengerjakan sunnah. Contoh amal ibadah yang sunnah, qiyamul lail, tarawih. Tarawih ini hampir kaum muslimin semuanya itu semangat mengerjakannya. Seolah-olah rugi kalau tidak ikut tarawih dengan sholat berjamaah. Sedangkan sholat wajibnya sendiri jarang sholat berjamaah. Berarti dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man saghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man saghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur." Barang siapa yang tersibukkan dengan ibadah yang wajib sampai enggak sempat mengerjakan yang sunnah, maka dia ma'dzur, enggak masalah, karena yang penting yang wajib dikerjakan. Tapi barang siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah tapi yang wajib itu dilalaikan, berarti dia telah tertipu oleh syaitan. Kalau kita mau sholat malam, apalagi yang tengah malam, misalkan jam 12 atau jam 1, kita pasang alarm, kita seakan-akan itu gak mau ketinggalan. Tapi saking semangatnya sholat malamnya kena, sholat subuhnya terlambat. Atau sholat wajib 5 waktunya gak pernah sesemangat mengerjakan sholat malam. Padahal jelas sholat malam itu, sholat tarawih itu seutama-utamanya hukumnya itu masih berada di level sunnah atau sunnah muakkadah lah kalau di bulan Ramadan, tidak sampai kepada wajib. Tapi kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jamaah 5 waktu bagi kaum laki-laki hukumnya adalah wajib. Ini yang harus kita kejar, harus kita cari itu ya. Sholat 5 waktunya tadi kita kerjakan dengan berjamaah di masjid. Jadi kalau yang mengutamakan sholat sunnah tadi, ya berarti dia telah tertipu. Begitu pula dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Ketika seorang bersedekah, maka dia harus tahu mana yang lebih utama. Atau bayar zakat, dia harus mendahulukan kerabatnya sebelum dia memberikan kepada orang lain. Jangan sampai dikenal, di luar dikenal orang yang suka membantu, donasi, infak, zakat dan lain sebagainya, tapi masih ada anggota keluarganya yang masih miskin atau enggak pernah dibantu. Tapi kalau sudah dibantu, ya maka enggak masalah, baru keluar. Nah, kita harus tahu mana prioritas kita ketika kita dalam beribadah.
Lalu juga kaidah yang kelima, yaitu bersemangat untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan memperoleh kebaikan sampai menafkahkan atau menginfakkan apa saja yang engkau cintai. Hanya kita mencintai harta kita, kita tidak mau berinfak, ini secara fitrah kita. Akan tapi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, kita harus mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginfakkan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Akan tapi di sini juga jangan salah paham ya. Ketika Allah berfirman, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kau cintai. Sehingga kita setiap berinfak apa yang kita cintai saja. Contoh di sini dibuka donasi iftar, atau siapa yang mau nyumbang untuk iftar. Ada orang sukanya bakso, akhirnya dia ngasih buka puasa bakso, semua dikasih makan bakso. Ya ini enggak tepat juga. Meskipun dia belum, saya kan sukanya bakso, makanya saya sedekahnya ya bakso. Ini salah paham dalam memahami ayat tadi. Akhirnya itu kaitannya yaitu secara ketika dia berinfak, dia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena dia mencintai harta tadi, dia harus bisa mengeluarkan apa yang dia cintai tadi. Dan juga diantara praktek dari kaidah tadi adalah ketika dalam berinfak, maka hendaklah mendahulukan memberikan kepada orang yang lebih butuh daripada yang tidak butuh. Artinya secara asal dalam bersedekah kita harus mendahulukan orang terdekat, entah itu di perumahan kita atau di kota kita. Namun ada kalanya di sebagian wilayah Indonesia ada kaum muslimin yang terkena bencana. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, maka di sana yang lebih jauh, kalau mereka juga belum mendapatkan uluran tangan, kita wajib untuk mendahulukan yang lebih membutuhkan tadi. Sehingga terkadang memang diperbolehkan kita bersedekah untuk kaum muslimin yang ada di luar negeri, ketika mereka memang benar-benar dalam keadaan terpuruk, tidak ada yang membantu atau belum banyak yang membantu. Sedangkan kaum muslimin di Indonesia secara umum, meskipun ada yang miskin misalkan, mereka belum begitu terpuruk. Ya, jadi diperbolehkan. Ini kita berarti harus bisa mengetahui mana maslahatnya, mana yang lebih maslahat ketika kita bersedekah. Dan juga tidak mungkin juga kita bersedekah hanya di satu masjid saja, sedangkan yang lainnya juga masih membutuhkan. Nah, kita juga harus tahu. Bahkan tidak hikmah juga ketika kita bersedekah hanya di satu masjid saja, sampai akhirnya mubazir, bingung menyalurkannya kemana. Ini pun berarti dalam sedekah pun ya terkadang memang lebih baiknya diatur, dikoordinir mana yang lebih membutuhkan. Karena kadang itu kalau sampai mubazir sampai banyak, panitianya pun kadang kalau kebanyakannya itu over ya bingung juga, menyusahkan juga. Mau dilempar kemana nih? Yang ngasih buka bersama banyak sekali. Misalkan yang hadir biasanya 100, ini yang ngasih sampai 300 bungkus. Yang 200 ini mau dikemanakan? Kasih tukang becak sekitar, masih sisa. Mau keluar lagi sisa. Satu orang dikasih 2, kasih 3. Sampai rumah kadang termakan, kadang tidak termakan. Itu pun juga akhirnya madarat lebih banyak. Sehingga seorang ketika berinfak pun juga harus tahu mana yang kira-kira manfaatnya itu bisa lebih banyak. Bahkan ini pula lah yang
difatwakan oleh para ulama ketika orang yang mampu berhaji, mana yang lebih diutamakan? Apakah ketika sudah pernah haji, apakah haji lagi atau dia bersedekah untuk orang yang kurang mampu? Atau bahkan ada yang menyontohkan ketika bolak-balik umrah, mana yang lebih diutamakan? Dia umrah di bulan Ramadan ingin mencari Lailatul Qadar di sana, i'tikaf, namun meninggalkan keluarganya. Kadang enggak terurus. Nah, kalau ada yang mengurus ya alhamdulillah semuanya bisa didapatkan. Artinya satu orang dengan orang yang lainnya terkadang maslahatnya pun akan berbeda. Kemudian kaidah yang ke-6, keutamaan suatu ibadah berbeda sesuai dengan waktu dan kondisi atau waktu dan tempat. Ketika bulan Ramadan kita tadi tahu banyak ibadah, baik itu doa, baik itu baca Al-Quran ataupun bersedekah. Mana yang paling utama di antara ibadah-ibadah tersebut? Tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan demikian. Doa itu lebih utama, baca Quran itu lebih utama, tidak ada. Akan tetapi masing-masing ibadah itu bisa lebih utama apabila dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat. Jadi bisa lebih utama ketika memang tepat ketika mengerjakannya. Contoh misalkan baca Al-Quran tidak diragukan lagi, itu sangat utama. Tapi ketika misalkan kita habis ketika habis sholat 5 waktu, apakah setelah sholat 5 waktu kita langsung baca Al-Quran? Memang gak ada larangannya, tapi dia kurang tepat ketika beribadah. Karena setelah sholat 5 waktu, yang lebih tepat, yang lebih utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika menjelang berbuka puasa, lagi siap-siap berbuka puasa, mana yang lebih utama? Apakah baca Al-Quran? Kurang tepat juga. Meskipun saya katakan di sini nggak dilarang, boleh baca Al-Quran boleh. Tapi kalau digunakan untuk berdoa itu lebih utama. Karena tadi kata hadisnya, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang tidak tertolak doanya. Di antaranya adalah as-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Berarti ini waktu yang lebih tepat untuk beribadah. Begitu pula kadang kita itu sudah berusaha membiasakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Namun ada kalanya setelah sholat wajib ada tamu misalkan, atau pas mau sholat ada tamu, kita pengen sholat sunnah, biasanya sholat sunnah, maka menjamu tamu, memuliakan tamu itu lebih utama pada waktu itu dibandingkan dengan sholat sunnah. Sehingga kita bisa mengetahui kira-kira mana yang lebih utama, baik itu untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Bahkan amal ibadah ada kalanya kita beribadah yang untuk diri kita sendiri, ada kalanya ibadah yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Sehingga kita harus memperhatikan mana ibadah-ibadah yang lebih utama. Dan juga diantaranya adalah contoh ketika disyariatkannya jihad. Ketika disyariatkan jihad, dan kebanyakan kalau kita menjumpai jihadnya Nabi SAW, ataupun kebanyakan atau beberapa peperangan yang dialami oleh Nabi SAW itu terjadi pada bulan puasa atau bulan Ramadan, seperti Badar ataupun Fathu Mekah, itu ketika bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa itu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW tidak berpuasa.
Di samping itu karena safar, dan juga disebabkan karena kaum muslimin pada waktu itu ya juga membutuhkan kekuatan. Maka ibadah yang lebih tepat pada waktu itu ya tidak berpuasa. Meskipun syariat juga membolehkan karena keadaan safar atau karena tidak mampu, maka berarti itu sesuai dengan kondisinya. Bahkan ketika kalau dalam keadaan jihad pun, sholat pun akhirnya dalam kondisi semampunya. Sholat sunnah itu pun bisa kita tinggalkan ya, karena memang kondisinya demikian. Sehingga kita mengutamakan apa yang tepat pada waktu itu, sehingga maslahatnya itu bisa lebih banyak. Ini juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika melawan Tatar di negeri Syam. Maka ketika beliau menganjurkan para pengikutnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun juga tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan beliau sengaja untuk makan dan minum di hadapan seluruh pasukannya, biar mereka juga tahu ini boleh. Syarat seperti ini diperbolehkan agar mereka lebih kuat ketika mereka menghadapi musuh-musuh Islam nanti. Lalu kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang terakhir yaitu dalam beribadah di bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita memahami ibadah itu dengan pemahaman yang benar, sebagaimana makna ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal a'mali wal aqwalidh dhahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah suatu ungkapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Jadi setiap amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal ibadah. Jadi suatu amalan yang dicintai oleh Allah pasti adalah ibadah. Sehingga kita juga tidak memahami makna ibadah itu hanya sebatas sholat, sebatas zakat atau puasa, itu saja. Namun di sana banyak sekali amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kalaupun kita tidak bisa menjadi ahli sedekah, kita tidak bisa menjadi ahli shalah, kita tidak bisa i'tikaf, kita pun bisa memanfaatkan diri kita untuk membantu orang-orang yang melakukan ibadah. Jadi membantu orang lain melakukan amal ibadah itu sendiri juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya kita semuanya, kalau di zaman kita sekarang setiap kegiatan pasti butuh panitia. Baik itu yang nyiapkan mic-nya, yang nyiapkan kameranya, nyiapkan tempat parkirnya. Nyiapkan tempat parkir ya tentu tidak bisa sambil baca Al-Quran. Meskipun kalau sudah mulai ya bisa sambil baca Al-Quran, tapi pas ngerapikan motor nggak bisa baca Al-Quran. Tapi kalau itu semuanya diniati untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia juga akan mendapatkan. Ketika i'tikaf menyiapkan tempatnya, menyiapkan segala sesuatunya, itu juga termasuk ibadah, karena sudah menyiapkan orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para suami pergi ke masjid, entah itu kajian atau i'tikaf, istrinya nggak bisa ikut karena ngurusi anaknya masih kecil, sehingga kadang ngiri, nggak enak sekali. Suaminya pergi ke masjid, saya juga pengen, tapi punya anak kecil akhirnya nggak bisa. Selama dia itu menyiapkan suaminya, perlengkapannya, maka itu juga akan mendapatkan pahala. Sore-sore suami enak bisa langsung berangkat, sang istri harus
masakan untuk anak kecilnya karena nggak bisa makan di masjid misalkan, atau harus mandikan dulu. Itu semuanya kalau diniati untuk mendapatkan pahala juga akan mendapatkan pahala. Dulu Nabi SAW ketika itikaf, istri-istri beliau itu kebanyakan tidak itikaf, yaitu mereka menyiapkan perlengkapan Nabi SAW untuk itikaf. Meskipun kadang mereka juga pernah ikut, karena Aisyah itu yang menyiapkan kemah atau tendanya Nabi SAW. Kata nyiapkan tenda, ya beliau otomatis juga ikut, punya tenda sendiri. Akhirnya istri yang lainnya, Hafsah juga pengen bikin tenda juga di dekat tendanya Rasulullah. Istrinya yang lainnya, Zainab, juga pengen juga. Akhirnya Rasulullah mencium bau yang gak enak, artinya tujuan yang gak enak. Ini istrinya kok malah rebutan. Iktikaf sekali saja, yaitu para istri-istrinya itu iktikaf ikut sekali saja kok malah bikin saingan-saingan. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan gak jadi iktikaf di Ramadan tahun itu, di cancel, nanti diqadha di bulan Syawal oleh Nabi SAW. Namun intinya istrinya tadi tidak ikut iktikaf. Barulah istrinya itu rajin iktikaf setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya intinya adalah ketika dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini, ya dibutuhkan ta'awun semuanya. Dan ketika kita memudahkan orang lain untuk beribadah, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala dari ibadah orang yang kita mudahkan tadi. Bahkan kita senyum, kita berakhlak yang baik, itu pun juga ibadah. Bukan kata basumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya kalau sekarang maskeran ya dipahamilah. Kira-kira wajahnya itu menunjukkan senang ketika bertemu dengan saudaranya. Berarti itu juga akan bernilai sedekah. Begitu pula dengan membantu orang lain, mengangkatkan barang dan lain sebagainya, itu semuanya juga sedekah. Al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu pun juga sedekah. Ini sekedar nge-share jadwal kajian, nge-share hadis-hadis Nabi SAW, itu semuanya juga di antara bentuk sedekah juga. Jadi amal ibadah di bulan Ramadan itu sangat banyak, tinggal kita mau melakukannya apa tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. La yudraku bi husnil khuluqihi. Sesungguhnya seseorang yang dikenal dengan baik akhlaknya, dia telah mencapai derajat orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Jadi dengan berakhlak yang baik, itu seseorang sudah mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan sholat malam. Ini baik di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, ya sama saja mendapatkan puasa, mendapatkan pahala puasa ini tadi. Apalagi kalau dikerjakan di bulan Ramadan ini. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, ya, sehingga kita bisa benar-benar memahami hakikat dari ibadah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan amal ibadah kita semuanya. Ada pertanyaan atau tutup? Sudah. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.